Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Di pagi hari ini lagi edisi bantu teman lagi. Nah, di sini dia berkeluh kesah tentang Beat FI, katanya sudah diganti rota. Tapi kadang penyakitnya di sini ada yang aneh. Kadang enak, kadang berbet. Nah, kemarin ini katanya mau diambil sama yang punya motor. Setelah dibawa beberapa meter dia berbet lagi. Ya, ini tujuan dibawa kemari yaitu ingin berkonsultasi apanya yang rusak. Nah, di sini saya coba tadi sebentar, motornya aman, seperti nggak ada kendala apa-apa. Nah, di sini memang kondisinya sudah dibongkar, tinggal saya cek bagian mananya yang bermasalah. Seperti di sini. Untuk bagian rotak katanya memang sudah diganti baru. Saya tinggal ngecek bagian mananya. Kontak on. Nah, memang di sini seperti motor tidak ada kendala. Nah, ini yang menjadi bingung. Tapi jangan heran kalau untuk generasi Beat apabila dia mengalami kendala apa berubah mode sendiri. Nah, ini kita lihat dulu apakah dari memang ECM-nya yang bermasalah. Tapi untuk generasi Beat ESP di sini dan generasi Beat Ejo, nah, di sini memang sering mengalami kendala berebet sendiri. Kadang motor enak, kadang motor berebet, kadang seperti tidak bertenaga ataupun ngempos. Nah, ini motor normal mas bro, seperti nggak ada kendala apa-apa. Coba kita coba sekali lagi. Hampir tidak ada kejanggalan yang terjadi. Nah, ini saya coba melewati jalan yang memang ada polisi tidurnya. Barangkali ada sesuatu kabel yang memang tidak terkoneksi dengan baik. Nah, ini bisa dikategorikan aman. Nah, ini kita cek dulu tekanannya walaupun pernah diganti rota. Nah, kita cek sekali lagi apanya yang bermasalah. Baik, berarti saya enak tinggal buka-buka saja karena bautnya sudah nggak ada semua di sini. Nah, kita cek tekanan full pumpnya dulu. Takutnya rotaknya meskipun ganti baru, dia tekanannya nggak bisa naik. Ataukah dari full pumpnya atau dari regulatornya dia yang bermasalah. Oke, di sini sudah terpasang. Kontak kita on kan. Berapa nilai tekanannya? Dia normal di 40 PSI. Jadi normal tekanannya di 40 PSI. Coba kita lihat dari aliran bahan bakarnya di sini. Sebentar. Bisa kelihatan sambil kontak kita on kan. Walah, ntar mas bro.
sebentar, bisa diperhatikan pada aliran selang. Ini selang saja dari full pump. Nah, ini gak ikut-ikut dari tekanan full pump. Kita kontak on kan. Waduh, semburannya kenceng mas bro, kayak air terjun. Berarti normal. Dari segi filter berarti dia normal. Kita cari cek yang lain. Tapi kalau memang ragu, biasanya diganti dulu filternya ataukah dibersihkan. Tapi kalau generasi motor Miyuji memang sangat sulit, ataupun dari jenis Yamaha lebih baik diganti. Tapi sekali lagi di sini saya coba kontak on. Nah, di sini tekanannya kenceng. Jadi kita bongkar yang lain. Kita lihat DTC yang tersimpan dulu di sini bagaimana. Nah, ini bautnya memang sudah tidak ada, sudah ada di bengkel teman saya. DLC-nya mana ini? Tidak ada DLC-nya. Bikin nyelip. Oh, nyelip mas bro. Kita pakai yang manual dulu. Apakah ada sejarah kerusakan yang terjadi di sini? Kontak kita on kan. Nah, di sini tidak ada DTC. Nah, di sini kalau membaca DTC, jika menyala terang untuk generasi Beat, dia tidak ada DTC. Kalau pada Vario biasanya tanpa kedipan. Berarti tidak ada DTC. Kalau ada kedipan, kita tinggal baca kedipannya yang terjadi. Nah, kita pakai scanner dulu. Bentar. Kontak kita on kan di sini. Ntar tak lepas saja biar jelas. Ntar tak lepas covernya mas bro. Nah, di sini kelihatan masuk di Indonesia. Masuk pada Beat FI. Kita membaca kode kerusakan dulu. Tadi kan pakai DTC, dia nggak ada sejarah. Mungkin sudah pernah dihapus, sudah ada sejarah kerusakan yang terjadi. Jadi kita langsung lihat data sistem FI-nya. Nah, kita lihat yang pertama di sini adalah temperatur. Ntar sebelum kita nyalakan, kita lihat volt TPS-nya di sini berapa. Dia nggak berubah, berarti normal. Nah, bisa diperhatikan pada bukaan gas dan bukaan gas derajat pada bukaan gas volt. Kalau derajat dia mentok di 76, voltnya di 4,3 volt. Berarti normal. Terus pada mode ketinggian dia di angka 1. Berarti normal. Nah, coba kita hidupkan di sini. Kita lihat pada bagian temperatur mesin di sini, apakah dia naik ataukah dia tetap di angka 68. Ntar RPM-nya kita besarkan dulu di sini. Nah, dia mulai naik di 69 derajat. Injektor dia juga mulai stabil dan mulai turun. Coba kita player di sini.
Untuk pada bagian sensor O2 di sini mengarah pada seringnya dia pada di angka merah, yaitu di atas 1 volt. Kita lihat grafiknya di sini. Dia lebih cenderung pada bagian di 8,80 volt. Kita tunggu suhunya sampai ideal dulu. Kenapa si motor di sini kadang-kadang berbet ataupun kadang-kadang dia enak? Dia di sini kadang berubah menjadi mode 2 karena sistemnya dia yang boros. Nah, untuk generasi motor Beat ESP di sini memang terkendala pada bagian O2 sensor yang di sini yang mempunyai masalah, ataupun dari sirkulasi ataupun yang diatur pada bagian ECU dia yang mengalami trouble, sehingga sistem pengakalan ketika di sini tidak mau memerintahkan pada mode ketinggian untuk berubah-ubah sendiri. Nah, ini dipastikan lah, ini dia berubah menjadi pada mode ketinggian 3. Pasti kalau dia mode ketiga, pasti dia akan cenderung berbet. Nah, dia modenya sekarang berubah menjadi mode 3. Nah, apakah di sini cara akali agar O2 sensor di sini tetap tidak bekerja sehingga laporannya pada mode ketinggian dia tidak akan berubah, yaitu dengan sistem pengganjalan pada bagian sensor IoT kita berikan resistor. Nah, itu memang jalan yang paling ideal. Nah, tapi kalau di sini teman-teman mempunyai jalan yang alternatif lain tentang daripada penyakit Beat ESP baik yang new, eco maupun dari yang pertama, ini memang sering dialami mode ketinggian berubah-ubah. Nah, ini dengan satu syarat, kalau filternya tidak kotor. Kalau kotor pasti dia juga akan berubah-ubah sendiri. Nah, ini saya belum cek pada bagian filter udaranya. Kita cek dulu di sini. Biarkan di sini motornya masih menyala. Kita cek pada bagian filter udara. Kadang memang dari pertanyaan subscriber banyak yang tanya ataupun bolak-balik sering masuk bengkel, walaupun dari teman-teman mekanik sering mengalami, sering diotak-atik ganti full pump, ganti apa-apa aja, ganti injektor, ternyata hasilnya masih nihil. Ini memang dari ECU-nya sendiri yang kurang sempurna. Nah, untuk dari segi filter ini kan habis dibersihkan, lumayan lah. Nah, ini tidak terlalu berpengaruh, berarti filternya flick aman. Ini ada dua sebenarnya cara untuk mengakali agar di sini bit tersebut tidak berubah-ubah mode. Yang pertama yaitu sistem akal sensor IoT dengan resistor, atau bisa memakai di sini yaitu injektor memakai Vario 125. Nah, ini kalau dipakai ini pasti ngempos. Kalau pada mode ketinggian berubah menjadi 3. Nah, ini satu lagi. Memang kadang motor di sini kadang ngempos, kadang enak, kadang ngempos, kadang enak. Nah, untuk dari segi sensor IoT dia masih berjalan, berarti kan memang nggak ada kendala untuk sensor IoT-nya itu sendiri. Kalau untuk mengakali yaitu kita menggunakan resistor 1 kilo ohm di seri. Kita carikan dulu resistornya. Nah, di sini kita sudah siapkan resistor 1 kilo ohm 2 biji. Nantinya dia kita akan seri. Kalau nggak bisa baca dari pergelangan resistor,
Nah, ini kita ukur di angka ohm di 2 kilo. Kalau di 2 kilo dia nggak bisa baca, berarti di angka 20 kilo. Gampang-gampangannya gitu. Ini kita setel di angka 2K. Kita tes satu resistor dulu, dia menunjukkan angka berapa. Untuk bacanya dia pembulatan, yaitu terbaca di sini 980 ohm, yaitu dibulatkan menjadi 1 kilo ohm. Berarti satu resistor di sini adalah 1 kilo ohm. Nah, ini kita seri di sini. Memang jalan ini sebenarnya yang paling bukan diutamakan, karena untuk mengakali dari sensor U2 yang bermasalah. Kalau memang tidak diganti injektor, memang cara ini harus kita lakukan. Untuk soket EOT dia ada di sebelah sini, Mas Bro. Kita ambil lap dulu. Sebenarnya cara ini sudah saya pernah videokan, tapi memang sudah ada banyak pertanyaan meskipun dulu pernah saya videokan. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan di sini. Ntar kita coba dulu, Mas Bro. Kontak kita on kan. Di sini mungkin bagi teman-teman yang mempunyai cara untuk mengakali dari sensor U2, silahkan kolom ataupun silahkan komen di deskripsi cara yang paling baik daripada menggunakan resistor. Apabila teman-teman mempunyai cara yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu baru dari hasil sharing yang saya videokan. Ini tinggal kita rapikan, kalau bisa nanti kita solasi kita talitis agar dia di sini nggak bergelantungan. Nah, ini kita talitis ataupun kita amankan. Nah, di sini. Nah, untuk memang pada generasi bit ISP yang kodenya 01 memang di sini mengalami problem pada bagian ECU-nya, yaitu sering ngempos sendiri ataupun sering berebut sendiri. Ya, oke, itu saja Mas Bro. Kita tinggal baca pada bagian derajatnya, dia terkunci di angka berapa kalau diganjal pakai resistor. Kita pasang dulu scannernya. Mari kopi nih ya mu. Nah, di sini siapa? Oh ya, gak oleh ya. Gak oleh dodolan. Di sini kalau pakai resistor
Nah, dia terkunci pada posisi 28 ataupun di 29. Dia stabil, dia nggak akan berubah-ubah mengikuti dari suhu dari mesin. Nah, ini tujuan kenapa kita ganjal. Nah, untuk mode di sini ini sudah nggak fungsi O2 ini. Laporannya dia sudah nggak terbaca. Dia terkunci pada bagian resistor. Nah, untuk mode ketinggian meskipun kita player, kita gas di sini, dia pasti mentok akan berubah pada mode ketinggian 1 ataupun di angka 0 ataupun tidak ada mode. Nah, ini kalau pakai resistor. Kalau nggak pakai resistor, dia mengikuti dari suhu panas mesin. Maka yang terjadi di sini adalah mode ketinggian akan berubah-ubah ketika menjadi mode 2 maupun mode 3. Kalau di mode 3 pasti kalau untuk pada dataran rendah pasti motornya akan berbet karena nggak sesuai. Nah, itu saja cukup analisa dari saya tentang bit yang mengalami ngempos. Nah, ini nanti kita coba dulu. Nah, untuk di sini kita taruh di sini, kita tali tis. Nah, ini biar nggak kemana-mana. Kita rapikan dulu dan kita tes grab dulu.